Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penjadwalan CPU melalui masing-masing algoritma untuk memenuhi tugas uji tengah semester mata kuliah sistem operasi. Di sini, nama anggota kelompok kami ada saya sendiri, Syarifah Helmi Alamri dengan time 1910631110140. Lalu ada teman saya, Aprilinda Safa Ariana dengan NPM 1910631170164, dan terakhir ada teman kami Asep Rudi dengan NPM 1910631170165. Di sini ada FCFS algorithm atau first come first serve algorithm. Nah, untuk algoritma ini tuh proses yang pertama kali datang akan pertama kali dieksekusi atau diproses atau berjalan. Nah, untuk soalnya di sini ada 5 proses. Ada P1, P2, P3, P4, P5. Dengan masing-masing mempunyai arrival time. Untuk P1 itu di detik ke-0, P2 di detik ke-3, P3 di detik ke-4, P4 di detik ke-6, dan P5 di detik ke-7. Dan burst time atau lama proses itu P1 selama 10 detik, P2 selama 7 detik, P3 selama 5 detik, P4 selama 3 detik, dan P5 selama 2 detik. Nah, lalu karena di sini adalah first come first serve, maka untuk proses yang pertama kali akan berjalan atau dieksekusi itu adalah P1. Maka di sini P1 saya beri kotak hijau karena dia akan pertama kali diproses atau berjalan. Nah, untuk proses sisanya yaitu P2, P3, P4, P5 akan masuk dalam antrian atau menunggu di waktu tiba atau arrival time masing-masing. Nah, untuk selanjutnya P1 memiliki burst time itu 10 detik. Maka di sini dari detik ke-0, P1 akan berjalan selama 10 detik sampai di detik ke-10 dan memiliki waktu tiba atau waktu selesai itu di detik ke-10. Maka di sini P1. Karena burst time 10, selanjutnya itu P2 yang akan dijalankan atau dieksekusi karena untuk urutan kedatangan itu P2 datang setelah P1 atau yang kedua. Nah, untuk P2 memiliki burst time selama 7 detik. Maka P2 akan berjalan selama 7 detik dari detik awal berjalan. Nah, detik awal berjalan itu bukan di arrival time-nya, melainkan di detik ke-10. Kenapa di detik ke-10? Karena proses-proses yang ada dalam antrian harus menunggu proses yang sebelumnya berjalan. Nah, karena P1 itu berhenti di detik ke-10, maka P2 akan berjalan mulai di detik ke-10 ditambah 7 detik karena burst time atau waktu prosesnya 7 detik, maka akan tiba atau selesai di detik ke-17. Nah, burst time P2 itu 17. Nah, karena P2 sudah sampai, maka selanjutnya akan berjalan adalah P3 karena untuk urutan itu P3 ada di urutan ketiga. Nah, P3 juga akan berjalan di detik ke-17 karena P2 mengakhiri prosesnya di detik ke-17 dan akan berjalan selama 5 detik karena burst time itu 5. Dan 17 ditambah 5 itu adalah 22. Burst time P3 itu berhenti di detik ke-22 karena di sini berjalan titik awal berjalan itu 17 dan berjalan selama 5 detik. Maka di detik ke-22 di sini yang selanjutnya akan berjalan adalah P4. Di sini P4 ditandai warna hijau dan P5 ditandai warna kuning karena P5 masih di dalam antrian. Nah, P4 di sini itu memiliki burst time selama 3 detik, maka 22 ditambah 3 itu sama dengan 25. Nah, untuk 25 ini P5 akan berjalan karena dia ada di urutan terakhir dan memiliki burst time selama 2 detik. Maka P5 mengakhiri prosesnya atau mengakhiri burst time itu di detik ke-27. Dari Gantt chart, ini Gantt chart yang sudah saya buat dan juga keterangannya di sini ada arrival time dan burst time ya, maka kita dapat menghitung waktu tunggu atau waiting time-nya. Untuk P1 itu 0 karena P1 tidak menunggu kan langsung berjalan, lalu P2 itu ada 10 kurang 3, 10 itu adalah titik awal berjalan karena P2 sebelumnya ada di antrian, lalu 3 itu adalah arrival time-nya, maka 10 kurang 3 sama dengan 7. Untuk P3 juga sama, titik awal berjalannya 17 dan arrival time itu atau waktu tibanya itu adalah 4, maka hasil itu sama dengan 13. P4 22 dikurang 6 karena arrival time-nya 6. Waktu tunggunya itu adalah 16 detik dan P5 itu adalah 25 dikurang 7 sama dengan 18 detik. Nah, untuk rata-rata atau average waiting time itu kita tambahkan semua waktu tunggu yang sudah kita hitung. 0 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 16 tambah 18 dibagi 5 sama dengan 10,8. Maka AWT atau average waiting time itu adalah 10,8 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode sort job first. Tapi sebelum itu,
Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aprilianda Safariana dengan NPM-nya 19106311700164. Nah, di sini ada soal dari kelompok kami. Yang pertama, proses P1 dengan arrival time 0 dan juga burst time 10. Lalu ada P2 dengan arrival time 3 dan burst time 7. Lalu ada P3 dengan arrival time 4 dan burst time 5. Lalu ada P4 dengan arrival time 6 dan juga burst time 3. Yang terakhir ada P5 dengan arrival time 7 dan juga burst time-nya 2. Untuk definisi dari short job first non-primitive itu sendiri adalah mendahulukan proses burst time yang lebih kecil jika arrival time-nya sama. Langsung saja kita ke proses yang pertama. Proses yang pertama itu ada P1. Karena P1 itu arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10. Jadi proses ini kan langsung dijalankan, proses P1 ini. Nah, pada langkah ketiga datang proses P2 dengan burst time 7. Pada langkah keempat datang proses P3 dengan burst time 5. Pada langkah ke-6 datang proses P4 dengan burst time-nya 3. Lalu pada langkah ke-7 datang proses P5 dengan burst time-nya 2. Nah, di antara proses-proses ini kan P1 tidak menunggu, tidak mengantri gitu istilahnya. Jadi pada langkah ke-10 ini P1-nya itu selesai diproses. Yang menunggu untuk diproses itu ada P2 dengan burst time 7, P3 burst time 5, P4 dengan burst time 3, dan yang terakhir ada P5 dengan burst time-nya 2. Nah, di antara keempatnya ini kan yang lebih kecil itu P5. Jadi P5 ini kita proses terlebih dahulu. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan kan 12. Jadi pada langkah ke-12 ini yang menunggu akan diproses itu ada P2 dengan burst time 7, P3 dengan burst time 5, dan juga P4 dengan burst time 3. Sama seperti sebelumnya, di antara ketiganya kan lebih kecil P4 dengan burst time 3. Jadi P4 ini kita proses terlebih dahulu. Jadi 12 tambah 3 sama dengan 15. Untuk langkah 15 ini yang menunggu akan diproses itu ada dua langkah. Yang pertama P2 dengan burst time 7. Nah, ini P3-nya itu diproses karena 7 sama 5 lebih kecil 5. Jadi P3 kita proses, jadi 15 ditambah 5, 20. Pada langkah ke-20 ini P2 selesai diproses dan berakhir di 27. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya itu yang pertama P1 itu 0. Kenapa 0? Karena di langkah ke-10 ini P1 sudah selesai dan pada langkah ke sini 3, 4, 6, 7 P1 itu tidak menunggu karena pada langkah pertama P1 masuk dia langsung diproses sampai selesai. Jadi P1 untuk waktu tunggunya itu 0. Lalu ada P2, 20 kurangi 3. Nah, 20 itu dari sini karena P2 selesai diproses itu di sini. Di langkah ke-20. Untuk 3-nya karena P2 datang pada langkah ketiga, jadi 17. Pada P3 15 kurangi 4 itu karena proses P3 itu selesai di langkah 15 dan juga mulai di langkah keempat. Jadi 15 kurangi 4 sama dengan 11. Lalu ada langkah P4. Nah, 12 itu langkah P4 itu selesai diproses nih 12. Dikurangi 6 karena 6 ini angka datang dari P4. Jadi 12 kurangi 6 sama dengan 6. Dan yang terakhir P5 itu 10 kurangi 7. Nah, P5 ini kan di sini sudah selesai diproses. Jadi dikurangi 7 sama dengan 3. Untuk AWT-nya yaitu kita jumlahkan ini 17 ditambah 11 tambah 6 tambah 3 sama dengan 37 dibagi 5. Jadi satuan waktunya itu 7,4 untuk rata-rata waktu tunggu dari materi short job first non-primitive.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Rudi dari kelas 5B Teknik Informatika. Oke, saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal dengan cara SJF, Short Job Trace, Printf, dan Priority Scheduling Printf, dan RR atau round robin. Nah, di sini sekarang saya akan mengerjakan dulu SJF ya, Short Job Trace, Printf. Nah, soalnya itu kita di sini ada prosesnya itu ada 5 proses ya, dan arrival time-nya itu dan bar step-nya itu proses 1 arrival time-nya 0 dan bar step-nya 10, proses 2 3 arrival time-nya bar step-nya 7, dan proses 3 arrival time-nya 4, bar step-nya 5, dan proses 4 arrival time-nya 6, dan bar step-nya 3, proses 5 arrival time-nya 7, dan bar step-nya 2. Nah, di sini SJF itu kan proses yang dia itu jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana bar step-nya lebih kecil dan sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Nah, di sini kan proses 1 dia datang di arrival time-nya 0. Nah, proses 1 datang di sini dengan bar step 10. Dia berjalan menuju 3 kali ya. Nah, di sini proses 2 datang dengan bar step 7. Kenapa proses 1 sekarang bar step-nya 7? Karena proses 1 sudah berjalan sebanyak 3 kali. Jadi bisa 7. Nah, di sini sekarang berjalan lagi 1 kali. Kenapa berjalan 1 kali enggak langsung 6 apa 7? Karena di sini di arrival time proses 3 datang dengan bar step 5. Nah, di sini itu kenapa proses 1 yang jalan ini? Proses 1 yang jalan karena dia datang duluan. Jadi di sini itu proses 1 bisa bar step-nya 6 dan proses 2 tetap 7 karena dia belum berjalan. Nah, di sini di arrival time keempat proses 3 datang dan bar step 5 dan dia akan jalan terlebih dahulu dikarenakan dia bar step-nya lebih kecil dibandingkan proses 1 dan proses 2. Nah, sekarang di waktu 6 atau kedatangan kita kedatangan proses 4 di waktu 6 ini, di ke 6 langkah ini proses 4 dengan bar step 3. Nah, di sini proses 3 menjadi bar step-nya menjadi 3 karena dia itu sudah berjalan 2 kali, 4 ke 6 2 kali, dan proses 1 dan proses 2 masih tetap 6 bar step-nya 6 dan proses 2 bar step-nya 7. Nah, di sini di waktu ke-7 proses 5 datang dengan bar step 2. Nah, di sini di waktu ke-6 kan yang berjalan itu proses 3. Kenapa proses 3? Karena bar step-nya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini kan proses 4 sama ya, di bar step-nya sama proses 3. Kenapa yang jalan proses 3? Dikarenakan si proses 3 ini, nah, si proses 3 ini dia datang duluan dan proses 4 baru datang di waktu ke-6. Jadi proses 3 jalan ke waktu ke-7. Jadi dia jalan 1 kali, jadi bar step-nya menjadi 2. Nah, di sini di waktu ke-7 kan ada kedatangan proses 5 dan bar step 2. Proses 1, proses 2 dan proses 4 bar step-nya tetap sama. Nah, sekarang berjalan lagi selama 2 kali berjalan karena proses 3 dengan bar step 2. Di sini proses 3 sudah selesai dijalankan. Nah, di sini kan kenapa proses 3 yang jalan duluan dibandingkan proses 5? Karena dia datang terlebih dahulu. Nah, di proses 9 di sini ada di waktu ke-9 di sini ada proses 5, 1, 2 dan 4. Yang berjalan itu proses 5 duluan. Karena kenapa? Karena bar step-nya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, proses 5 mempunyai bar step 2. Dia berjalan sebanyak 2 kali. Jadi ke waktu 11. 9 tambah 2 atau 9 2 kali langkah kan jadi 11. Nah, di sini tinggal menyisakan proses 1 dan proses 2 dan 4. Di sini proses 1 mempunyai 6 bar step, proses 2 mempunyai 7 bar step, dan proses 4 mempunyai 3 bar step. Siapa yang duluan? Proses 3. Kenapa? Proses 3.
proses 4. Kenapa proses 4 yang duluan? Karena dia burst-time-nya tetap lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi proses 4 berjalan selama 3 kali langkah. Berarti ke 14 arrival time. Nah, di sini. Sekarang kita menyisakan dua proses 1 dan proses 2. Di sini proses 1 mempunyai 6 burst time dan proses 2 7 burst time. Sekarang yang jalan duluan itu berarti proses 1 karena dia burst time-nya lebih kecil. Nah, berjalan 6 kali berarti jadi ke arrival time 20. Di sini menyisakan proses 2 dengan burst time 7. Berarti dia selesai di 27. Nah, sekarang waktu tunggu yang didapatkan oleh proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 dan proses 5. Nah, proses 1 kan dia itu datang di waktu arrival time-nya 0. Dia diprosesnya di arrival time-nya atau di waktunya ke 14. Nih di waktu 14. Nah, dia kan datang di waktu 0, diproses di waktu 14 dan dia sempat melangkah atau berjalan diproses sebanyak 3 kali. Nah, di sini kan proses 3 kali. Di 4, 6, 7 sama 9, 11 arrival time proses 1 tidak dijalankan. Yang berjalan itu di 0 ke 3. Berarti 14 kurangi 3 jadi waktu tunggu proses 1 itu 11. Nah, proses 2 kenapa di sini waktu tunggunya 17? Dikarenakan dia diprosesnya itu di waktu 20 dan dia datang di waktu 3. Dan dia selama arrival time 4 sampai 14 dia enggak berjalan sekalipun. Jadi dia waktu tunggunya itu 20 dikurangi 3 jadi 17. Nah, proses 3 kenapa di sini 0? Dikarenakan dia itu datang di arrival time 6 dan langsung diproses, langsung selesai gitu loh. Proses 3 itu datang di arrival time 4 langsung diproses mau ke 6 ke 7 langsung sudah selesai di sini. Jadi dia tidak ada waktu tunggu. Nah, proses 4 di sini dia sampai 11 kurangi 6 dikarenakan dia diproses di arrival time 11 dan dia datang di arrival time 6. Jadi dia 11 kurangi 6 jadi 5. Dan proses 5 di sini dia diproses di waktu 9 dan dia datang di waktu 7 di arrival time 7. Jadi dia datang di waktu proses 9 itu proses 5 itu dia datang di waktu 7 dan dia diproses di waktu 9. Jadi dia nunggu itu 2 arrival time atau 2 waktu. Nah, rata-rata waktu tunggu atau AWT jadi kita tambahkan 11 tambah 7 tambah 5 tambah 0 tambah 2 sama dengan 35. Kita bagi 5 jadi sama dengan 7 satuan waktu. 35 bagi 5 sama dengan 7. Nah, itu penjelasan tentang SCF short job race printf. Bukan penjelasan, cara pengerjaan dengan cara SCF short job race printf. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode priority scheduling non-preemptive. Sebelum itu, definisi dari priority scheduling non-preemptive adalah melakukan proses dengan prioritas yang tinggi terlebih dahulu. Setiap proses memiliki prioritinya masing-masing dan juga jika prioritasnya sama maka ditentukan dari FCFS-nya. Untuk priority yang lebih tinggi itu dalam priority scheduling adalah nilainya 1. Langsung saja di sini ada soal dari kelompok kami. Terdapat proses P1 dengan arrival time 0 dan burst time 10 dengan prioritinya 2. Lalu ada P2 dengan arrival time 3, burst time 7 dan priority 1. Lalu ada P3 dengan arrival time 4, burst time 5 dan priority 2. Dan selanjutnya. Untuk prosesnya, yang pertama kali dijalankan itu ada P1
dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10. Nah, karena nggak ada proses yang lain, jadi kita jalankan proses P1. Pada proses ketiga, datang P2 dengan burst time-nya 7 dan priority 1. Karena tadi P1 sudah jalan 3 langkah, jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, P1 ini menunggu karena di antara P2 dan P1 itu lebih tinggi prioritinya P2. Jadi P1 menunggu. Pada waktu keempat, P3 datang dengan burst time 5 dan priority 2. Dan juga ada P2 dengan burst time 3 dan priority 1, dan juga ada P1 dengan burst time 7 priority 2. Nah, di antara ketiga ini masih tetap P2 yang dijalankan karena sebelumnya kan P2 burst time 7. Nah, udah dikurangi 4 jadi 3. Nah, di antara yang lainnya priority yang paling tinggi itu P2. Jadi kita jalankan P2. Lalu pada langkah ke-6 ini ada P4 datang dengan burst time 3 dan priority 1. Dan juga ada P3 yang menunggu, lalu ada P2 dan juga ada P1. Nah, pada langkah ke-6 ini P2 berhenti di proses, sudah selesai prosesnya. Lalu selanjutnya pada langkah ke-7 ada P5 yang datang dengan burst time 2 dan priority 2. Dan ada P4 dengan burst time 3 dan priority 1. Ada P3 dengan burst time 5 dan priority 2. Dan ada P1 dengan burst time 7 dengan prioritinya 2. Nah, pada keempat ini, 4 proses ini yang memiliki priority lebih tinggi itu P4. Jadi kita jalankan P4. 7 ditambah 3 itu 10. Pada langkah ke-10 ini yang menunggu di proses itu ada P5 dengan burst time 2 dan priority 2. Lalu ada P3 dengan burst time 5 dan priority 2. Lalu ada P1 dengan burst time 7 dan prioritinya 2. Nah, di antara ketiga ini kan prioritinya sama semua. Jadi kita menentukannya lewat dari FCFS. FCFS itu ditentukan dari yang pertama datang. Nah, di antara ketiga ini kan yang pertama datangnya itu P1. Jadi P1 kita proses terlebih dahulu. 10 ditambah 7 hasilnya 17. Nah, pada langkah ke-17 ini yang menunggu itu ada P5 dengan burst time 2 dan priority 2. Lalu ada P3 dengan burst time 5 dan priority 2. Di antara keduanya juga sama-sama memiliki priority 2. Jadi kita akan proses P3 terlebih dahulu karena P3 terlebih dahulu datang. 17 ditambah 5 hasilnya 22. Nah, pada langkah ke-22 ini P5 dengan burst time 2 dan juga priority 2 selesai diproses dan berakhir di angka 24. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, yang pertama P1. P1 kenapa 10? Karena P1 di langkah ke-10 ini berhenti di proses dan awal di prosesnya itu di 3. Jadi waktu tunggu dari P1 itu 7. Lalu ada P2. Kenapa 0? Karena P2 dari awal datang sampai berakhir itu dia selalu diproses, jadi dia tidak ada waktu tunggu. Jadi waktu tunggu P2 itu 0. Lalu ada P3. P3 ini dia selesai diprosesnya di angka 17 dan waktu datangnya di angka 4. Jadi 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Lalu selanjutnya ada P4. P4 ini 7 karena selesai diprosesnya di angka
7 dan awal kedatangannya itu di angka 6. Jadi 7 dikurangi 6 itu 1. Yang terakhir ada P5. Nah, P5 ini kan selesainya di angka 22. Dan awal kedatangannya itu di angka 7. Jadi 22 dikurangi 7, 15. Untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan 7 ditambah 13 ditambah 1 ditambah 15. Hasilnya 36 per 5. Nah, 5 ini dari jumlah prosesnya, ada 5 proses, jadi 36 dibagi 5 sama dengan 7,2 untuk satuan waktu priority scheduling non-preemptive. Nah, sekarang saya akan mengerjakannya dengan cara priority scheduling, preemptive ya. Di sini itu soalnya tetap masih sama, prosesnya masih sama, 5 proses, dari patternnya sama, bastemnya sama. Nah, di sini priority scheduling itu yang membedakan itu dia mempunyai priority. Di sini proses 1 2 prioritinya proses 21, proses 32, proses 41, proses 52. Nah, itu perbedaannya dengan yang lain atau dengan yang sebelumnya. Nah, di sini proses 1 dia datang di waktu ke-0 dan dia mempunyai bastem 10 dan prioritinya 2. Nah, di sini dia berjalan selama 3 kali. Di sini datang di arrival time ketiga itu datang proses 2 dengan bastemnya itu 7 dan prioritinya 1. Di sini proses 1 berkurang ya, bastemnya jadi 7. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dia sudah berjalan 3 kali. Nah, di sini yang dijalankan itu siapa dulu? Di sini itu yang dijalankan itu proses 2 dulu. Kenapa proses 2 dulu? Walaupun bastemnya sama. Karena prioritinya itu 1 dan proses 1 itu prioritinya 2. Karena kan priority scheduling itu melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditemukan dari bastem yang lebih kecil. Nah, jadi si priority yang 1 ini dan priority 2 itu dia yang lebih dahulu itu 1 dulu. Jadi dijalankan itu proses 2 dulu dengan bastem 7 walaupun bastemnya sama ya ini. Dan proses 1 walaupun proses 1 datang duluan. Jadi proses 2 yang berjalan karena prioritinya 1. Nah, proses 2 berjalan dan di sini di arrival time 4 kedatangan proses 3 dengan bastem 5, priority 2. Nah, di sini kan ada proses 3, proses 2 dan proses 1. Proses 1 masih sama dan proses 2 berkurang. Bastemnya berkurang 1. Nah, di sini bastemnya lebih kecil proses 3 ya. Nah, tapi yang berjalan dulu proses 2. Kenapa? Karena prioritinya 1. Karena priority yang 1 itu didulukan dibandingkan priority 2 atau priority yang lebih gede. Nah, di sini proses 2 dengan bastem 6 berjalan. Nah, berjalan selama 2 kali. Karena di waktu 6 kedatangan proses 4 dengan bastem 3, priority 1. Nah, di sini proses 3, proses 2 dan proses 1 menunggu atau mengantri. Proses 2 bastemnya berkurang jadi 5. Nah, jadi berkurang jadi 4. Proses 3 masih sama. Proses 1 masih sama. Nah, di sini proses 4 dengan bastem 3 priority 1 dia berjalan duluan. Dikarenakan bastemnya lebih kecil dan prioritinya juga 1 dibandingkan proses 2 dan proses lainnya. Proses 4 berjalan ke waktu arrival time 7. Di sini kedatangan proses 5 dengan bastem 2 priority 2. Nah, di sini proses 4 berkurang. Jadi bastemnya 2 karena dia sudah berjalan 1 kali dan proses yang lainnya masih sama. Di sini proses 4 berjalan lagi selama sebanyak 2 kali. Kenapa proses 4 yang berjalan? Dikarenakan dia prioritinya 1 dan bastemnya 2 lebih kecil dari yang lainnya. Oke, di sini berjalan 2 kali dan proses 4 selesai di sini di sebenarnya itu sudah tidak ada karena di sini finishnya itu buat proses 4. Nah, di arrival time 9 di sini masih ada proses 3, proses 2 dan proses 1 dan 5. Di sini masih tetap sama bastemnya. Karena yang berjalan kan tadi proses 4. Di proses 9 itu sekarang yang berjalan proses 2. Kenapa proses 2? Dikarenakan bastemnya 4
dan prioritinya 1 lebih kecil. Oke, berarti dia berjalan selama 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi di arrival time 13. Di sini menyisakan proses 3, proses 4, proses 3, proses 1, proses 5. Proses dengan bar time proses 35, proses 17, proses 5, 2. Dengan prioritinya 2 semua ya, ini sama. Nah, kalau 2 semua ini sama, jadi kita ambil yang bar time-nya lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah proses 5 dengan bar time 2. Jalan 2 kali. 1, 2. Jadi di arrival time 15. Kita menyisakan 2 proses lagi. Proses 3 dengan bar time 5, priority 2. Proses 1, bar time 2, bar time 7, priority 2. Nah, di sini yang berjalan duluan adalah proses 3 dengan bar time 5, priority 2. Nah, dia melangkah berjalan selama 5 kali. Di sini di arrival time 20, proses 1 baru diproses dengan bar time 7 dan priority 2. Dia selesai di arrival time 27. Nah, di sini waktu tunggu atau yang waktu tunggu yang dimiliki oleh proses 1 dan sampai proses 5. Di sini kan proses 1 datangnya di arrival time kosong dan dia dijalankan di mana coba? Di arrival time 20 di sini. Nah, prosesnya itu dia akhirnya di sini. Dia dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Dikarenakan dia sudah jalan 3 kali di sini. Nah, sudah jalan di sini. Dia itu sudah jalan. Jadi dia dikurangi 20 kurangi 3 jadi 17. Di sini dia proses 1 tidak berjalan lagi, menunggu sampai arrival time 20. Jadi dia waktu tunggunya adalah 17. Proses 2 dia diproses di arrival time 9. Nah, di sini. Dan dia datang di waktu di arrival time keempat. Nah, di sini proses 3. Nah, di sini dia dijalankan dulu baru di sini. Jadi 9 kurangi 4 sama dengan 5. Nah, di sini proses 3 dia diproses di waktu ke-15. Di sini dia datangnya di waktu arrival time keempat. Jadi 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Proses 4. Nah, proses 4 lihat. Dia arrival time-nya itu datangnya itu di waktu ke-6, tapi dia langsung diproses ya di sini, jadi langsung ke 6. Nah, ke sini langsung diproses. Pas di sini dia diproses lagi. Jadi dia tidak ada waktu tunggu. Jadi proses di waktu 6 dan selesai waktu 6 gitu. Jadi itu selesainya waktu 9. Dia langsung di waktu ke 6, 7 dan 9 itu waktu 7 dan 6, 7 itu diproses semua. Jadi dia tidak menunggu. Jadi dia waktu tunggunya itu 0. Proses 5 dia datang di waktu ke-7 dia di waktu ke-7 dan diproses di waktu 13. Nah, 13 ya. Jadi di sini 13 dikurangi 7 jadi waktu tunggunya itu 6. Rata-rata waktu tunggunya itu atau AWT adalah ini tambahin semua 17 tambah 5 tambah 11 tambah 0 tambah 6. Jadi 39 bagi 5 sama dengan 7,8 satuan waktu. Nah, sekarang saya akan mengerjakannya dengan cara RRLin non printf. Dengan di sini soalnya masih sama ya, tapi di sini time kuantumnya itu 3. Time kuantumnya itu 3 sama dengan RR round robin printf. Yang membedakannya itu time kuantum ya dengan soal-soal yang lainnya. Nah, round robin itu proses dilakukan berdasarkan time kuantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses RN non printf jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Nah, jika arrival time yang sama berarti RR robin akan mengaktifkan non printf-nya. Nah, di sini proses 1 datang di arrival time ke 0 dan breastep-nya 10. Di sini dia berjalan selama banyak 3 kali atau 3 second satuan waktu. Di sini proses 1 menyisakan bar time 7 dan proses 2 dia datang dengan membawa bar time 7. Dia juga berjalan sebanyak 3 kali karena time kuantumnya itu adalah 3. Di sini di arrival time ke-4 proses 3 datang. Di sini ada dan proses 2 dia berhenti di arrival time ke-6. Di sini kedatangan juga proses 4 dengan arrival time ke-3 dan dia juga mengantri dan proses 3 juga mengantri. Di sini proses 2 yang sudah berjalan mempunyai bar time 4 karena dia berkurang, sudah berjalan 3 kali. Di sini proses 6 arrival 6 berjalan arrival 6
dengan di sini ada proses 1, proses 3, proses 2 dan proses 4. Yang berjalan itu proses 1 karena dia sudah mengantri terlebih dahulu dengan baris time 7. Nah, proses 1 berjalan ke arrival time ke 9. Di sini proses 5 datang di arrival time 7. Dia mengantri di sini. Dan proses 1 dia berkurang baris time-nya 3 waktu 3 second karena dia sudah berjalan sebanyak 3 kali. Dia mempunyai baris time 4. Dan di sini ada proses 5 mengantri juga dengan baris time 2. Nah, di sini di arrival time ke 9 proses 3 berjalan dengan baris time 5 sebanyak 3 kali karena time kuantumnya 3. Nah, di sini proses 3 mengantri di ujung, di akhir karena dia sudah berjalan tadi sebanyak 3 kali dengan baris time berkurang 3. Jadi baris time proses 3 menyisakan 2. Di sini proses 2 berjalan karena dia sudah mengantri terlebih dahulu dibandingkan proses lainnya. Proses 2 berjalan sebanyak 3 kali. Nah, di sini proses 2 berjalan sebanyak 3 kali, dia menyisakan 1 baris time. Di sini proses bergantian, proses 4 berjalan karena dia mengantri terlebih dahulu dibandingkan proses lainnya. Proses 3 berjalan sebanyak 3 kali. Di sini 1, 2, 3 berarti di arrival time ke-18. Proses 4 habis, selesai. Nah, di sini menyisakan proses 5, proses 4, proses 3, proses 2 dengan baris time masih tetap yang sama sebelumnya. Di sini proses 5 berjalan dengan baris time 2, dia berjalan sebanyak 2 kali karena baris time-nya 2. Jadi 1, 2 di arrival time 20 berhenti. Di sini tinggal menyisakan proses 1, proses 3, proses 2 dan baris time-nya masih tetap yang sama. Nah, di sini proses 1 dia berjalan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 di arrival time ke 23. Di sini proses 1 masih menyisakan baris time 1, proses 3 menyisakan 2, proses 2 menyisakan 1 baris time. Di sini proses 3 berjalan sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena dia baris time-nya tinggal 2 lagi. Dari arrival time ke-23 menuju ke-25. Di sini proses 3 sudah selesai dan proses 2 dan proses 1 tinggal menyisakan baris time 1. Nah, di sini proses 2 berjalan dan dia ke arrival time 26. Di sini selesai dan tinggal menyisakan proses 1 dengan baris time 1. Di sini proses 1 dijalankan sebanyak 1 kali atau arrival time 1 kali. Jadi dia berakhir di 27. Di sini tunggu waktunya itu ada proses 1 26 kurangi 9 sama dengan 17. Kenapa 26? Dikarenakan dia diproses akhirnya di 26. Dan kenapa 9? Karena dia sudah jalan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 kali berjalan. Jadi 26 kurangi 9, 17. Nah, proses 2 di sini dia diprosesnya diakhiri di arrival time ke-25 dan dia sudah berjalan 3 kali. 1, 2 dan 3. 1, 2 dan dia 2 kali berjalan 2 kali dan dia datang di arrival time 3. Jadi dia di 25 dikurangi 9 dan hasilnya 16. Waktu tunggunya 16. Proses 3 dia diproses di waktu 23. Nah, dia berjalan sebanyak 3 kali dan dia datang di proses arrival time ke-4. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. 23 diproses 10, waktu dikurangi 10 sama dengan 13. Jadi waktu tunggunya itu ada 13. Jadi proses 4 dia di prosesnya itu di waktu 15 dan dia sudah berjalan 2 kali ya. Proses 4 itu menunggu dia muncul di waktu 6 dan dia diproses di waktu 15. Dan di sini 15 kurangi 6 9 dan proses 5 dia diakhiri diproses di waktu 18. Dia datang di arrival time 7. Jadi 18 kurangi 7 adalah 11. Nah, rata-rata waktu tunggu atau AWT sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 13,2 satuan waktu. Yang terakhir ada RR Preventive Algorithm atau Round Robin Preventive Algorithm. Nah, untuk algoritma ini sebenarnya hampir sama dengan yang non-preventif atau Round Robin non-preventif, hanya membedakan adalah arrival time-nya. Untuk non-preventif kan tadi arrival time itu sama, sedangkan untuk yang preventif arrival time-nya itu berbeda-beda. Nah, untuk algoritma Round Robin ini baik preventif dan non-preventif harus memiliki quantum time. Nah, untuk contohnya di sini quantum time-nya adalah 3. Nah, selama quantum time di sini, berapapun burst time-nya, setiap proses harus dijalankan sesuai dengan quantum time-nya, berarti 3 sampai burst time-nya habis.
Maka untuk contohnya di sini langsung saja pertama kali diproses atau dieksekusi adalah P1 karena dia sampai pertama kali di arrival time itu 0 atau titik 0 dan memiliki burst time sama dengan 10. Nah, karena tadi berjalan sesuai quantum time, maka 10 dikurang 3 sampai dengan 7. Nanti burst time dari P1 ini akan bersisa 7 di titik ketiga. Nah, dalam perjalanan ke titik ketiga, kita akan bertemu dengan P2 yang juga sampai di titik ketiga. Di sini P2 langsung berjalan selanjutnya karena P1 baru saja berjalan. Dan P2 memiliki burst time sama dengan 7. Lalu kita jalankan selama 3, maka di sini nanti di titik ke-6, burst time dari P2 akan bersisa 7 kurang 3 itu 4. Tetapi dalam perjalanan ke titik ke-6 kita akan bertemu dengan P3 dan P4 masing-masing datang di titik ke-4 dan juga di titik ke-6. Yang pertama kali bertemu adalah P3 di titik ke-4. Lalu kita akan juga bertemu dengan P4 di titik ke-6. Tapi yang akan dijalankan pertama adalah P1. Kenapa P1? Karena P1 sudah lebih dahulu mengantri dibanding yang baru sampai yaitu P3 dan juga P4. Maka di sini P1 akan dieksekusi selanjutnya, lalu P3 akan ada di antrian karena datang pertama setelah P1 berjalan, lalu P4 dan P2 karena baru selesai berjalan. Nah, lalu selanjutnya di titik quantum time selanjutnya berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Di titik ke-9 ini P1 tetap memiliki burst time yang bersisa karena 7 kurang 3 masih bersisa 4. Nah, dalam perjalanan ke titik ke-9 kita akan bertemu dengan P5 di titik ke-7 karena tadi kan titik quantum time itu adalah 9, sedangkan P5 sampai di titik ke-7. Maka di titik ke-9 di sini P3 akan jalan selanjutnya dan dieksekusi selanjutnya mengikuti di antrian itu P4, P2, P5 karena dia sampai duluan sebelum P1 berhenti berjalan di quantum time atau berhenti dieksekusi di quantum time. Lalu titik selanjutnya itu titik 12. P4 akan dieksekusi dan P3 tetap memiliki burst time bersisa karena di sini burst time itu 5 sedangkan quantum time masih 3. Maka masih bersisa 2. Lalu P4 dieksekusi di titik ke-12 dengan quantum time 3. Nah, karena burst time dari P4 ini adalah 3 dan quantum time-nya 3, maka P4 akan langsung selesai dieksekusi di titik ke-15. Di titik ke-15, P4 selesai dieksekusi, maka P4 dapat dihilangkan dari antrian. Nah, lalu selanjutnya ada P2 dengan burst time 4, P5 dengan burst time 2, P1 dengan burst time 4, dan P3 dengan burst time 2. Nah, untuk P2 karena masih bersisa burst time-nya 4 dikurang 3, maka di titik ke-18 masih masuk antrian dan yang selanjutnya akan berjalan lalu dieksekusi adalah P5. Nah, di sini burst time dari P5 itu 2, sedangkan quantum time-nya 3, maka akan dieksekusi sesuai burst time-nya karena burst time di sini kurang dari quantum time. Maka 18 ditambah 2 sama dengan 20 di titik ke-20. P5 berhenti dieksekusi dan dapat dihilangkan dari antrian. Maka di sini yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P1 dengan mengikuti di antrian P3 dan P2. P1 masih lebih dari quantum time yaitu 4 sedangkan quantum time 3. Maka di sini berjalan sesuai dengan quantum time lagi. Berarti di titik ke-23, P3 akan berjalan selanjutnya dan mengikuti antrian yaitu P2 burst time sisa 1 dan P1 dengan burst time sisa 1. Lalu P3 di sini burst time-nya juga sama seperti P5 yaitu 2 berarti kurang dari 3 atau quantum time-nya. Maka berjalan sesuai burst time-nya yaitu 3 berarti selanjutnya adalah di titik ke-25. Di titik ke-25 P3 berhenti dieksekusi atau berhenti berjalan. Maka dapat dihilangkan dari antrian dan yang bersisa dalam antrian adalah P2 dan P1 dan P2 akan dieksekusi selanjutnya selama 1 titik karena burst time yang bersisa kurang dari quantum time, maka selanjutnya adalah titik 26 dengan sisa P1 karena P2 ini tadi sisa burst time 1 kurang dari quantum time dan langsung habis, maka di titik ke-26 P2 berarti operasi atau dieksekusi atau berjalan dan dapat dihilangkan dari antrian dan yang tersisa di antrian hanya P1 dengan burst time 1. Lalu dijalankan 1 titik sesuai burst time-nya, lalu di titik 27 P1 berhenti dieksekusi dan
Kelima proses ini berhenti dieksekusi semua sesuai dengan algoritma round robin preventif. Setelah kita menggambarkan Gantt chart-nya, maka kita dapat menghitung waktu tunggu dari masing-masing proses dan juga rata-rata dari waktu tunggunya. Nah, untuk P1 di sini, kan P1 di sini itu berhenti dieksekusi, kan sampainya di 27, sedangkan berhenti dieksekusi itu di titik 26. Dikurang dengan 9, nah 9-nya itu adalah berapa kali P1 dijalankan sesuai quantum time. Di sini P1 dengan 1, 2, 3, 9, dan interval time itu 0. Maka di sini langsung saja 26 dikurang 9, 17. Lalu P2 juga berhenti dieksekusi itu di titik ke 25, sampainya di 26, lalu dikurang dengan berapa kali dia berjalan di titik ke quantum time-nya. 1, 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6, sedangkan perbedaannya adalah karena P1 interval time itu 0 dan P2 itu interval time 3, maka quantum time-nya tadi 2 kali kan dia berjalan di quantum time ditambah dengan interval time-nya yaitu 3, berarti 9, 25 kurang 9 sama dengan 16. Begitu juga dengan P3, berhenti dieksekusi di titik ke-23 dikurang dengan berapa kali dia berjalan sesuai quantum time. P3 berjalan sesuai quantum time itu hanya 1 kali, sedangkan interval time-nya itu adalah 4. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7, berarti 23 kurang 7, 16, lalu diikuti P4, 12 kurang 6 sama dengan 6, dan P5, 18 kurang 7 sama dengan 8. Maka untuk menghitung rata-rata atau average waiting time, lalu bisa disingkat menjadi AWT, maka kita tambahkan semua dibagi dengan 5, karena di sini ada 5 proses. Hasilnya itu adalah 13 satuan waktu.